Oke, annyeonghaseyo Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 42 ya, textbook IPS topik untuk buku kedua. Halaman 150 di buku Anda, teman-teman. Silakan coba dibuka. Kemudian untuk bab 42 ini judulnya adalah Igige Otoke Chaktonganenji Arayo. Seperti itu untuk judulnya. Kita coba artikan ya dari belakang, teman-teman. Sini ada tata bahasa Nenji Arayo. Kalau diakhiri tanda tanya, berarti kita artikan, apakah Anda tahu? Oke, Nenji Alda itu artinya tahu. Kalau diakhiri tanda tanya seperti ini, ya kalimatnya informal, jadi kita artikan, apakah Anda tahu? Ya, Otoke, bagaimana cara? Jakdong hada, artinya adalah mengoperasikan. Oke, jadi Jakdong hada ini artinya adalah mengoperasikan. Gige itu artinya mesin, kemudian kata tunjuk I artinya ini. Jadi kalau kita artikan dari belakang, apakah Anda tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ini? Gige otoke 작동하는지 알아요? Seperti itu untuk kalimatnya. Oke ya. Kemudian kita coba tarik ke bawah, teman-teman. Di sini ada Dewail percakapan pertama. Saya akan coba putarkan, teman-teman. Mohon disimak dulu. 42과. 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 대화 1. 아르씨, 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일을 해야 돼요. 그래요? 민수 씨는 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? 전 이걸 써본 적이 없어서요. 자, 이렇게 하면 돼요. 먼저 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. 그리고 이 전원 스위치를 올리면 기계가 작동하기 시작해요. 이렇게. 자, 한번 해보세요. 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고 전원 스위치를 올리면 되네요. 기계가 작동하기 시작하면 손잡이를 위아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. Oke, seperti itu ya teman-teman. Obrolannya sudah mulai panjang di sini. Jadi konteksnya adalah mengenai bagaimana cara mengoperasikan mesin tersebut. Ya itu ya. Obrolannya yang pertama Mas Minsu, dia mengatakan katanya, baru sih Mas baru. 오늘은 이 기계로 목재 자르는 일해야 해요. Jadi hari ini, ada 오늘은 ya, artinya hari ini teman-teman. Hari ini Anda ya 해요. Anda lingkari artinya harus. Ya, hari ini Anda harus melakukan pekerjaan jarunen yang memotong. Oke, jadi ini sini diartikan yang ya. Yang memotong 목재. 목재 itu artinya kayu ya, Rebun. Oke, jadi hari ini Anda harus melakukan pekerjaan yang memotong kayu. Ada ro bawah diartikan dengan. Oke, gigero berarti diartikan dengan mesin ini. Seperti itu ya untuk artinya. Silakan coba teman-teman isi untuk arti perkataannya. Kemudian Mas Baru melanjutkan. Katanya, Greo, benarkah begitu? Kemudian Mas Baru nanya, Minsu 씨는 Mas Minsu, 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? Apakah Anda tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ini? Saya ulangi ya. Greo, benarkah begitu? Minsu 씨는 Mas Minsu, 이 기계 어떻게 작동하는지 알아요? Apakah Anda tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ini? Gigi artinya adalah mesin ini. Untuk gigi itu artinya mesin ya. Kemudian John dari kata Johnen artinya saya. Igol itu dari kata igot ditambah dengan real. Nah ini ya. Igot ditambah dengan berarti di sini sebagai objek teman-teman. Disingkat jadi igol. Artinya apa? Artinya adalah benda ini. Oke. Saya
Enjoki obso artinya adalah tidak pernah ya Rebun. Ini kan ada tata bahasa nien di akhir ditambah dengan joki obsta artinya adalah tidak pernah ya. Saya tidak pernah mengoperasikan atau mencoba ini. Sudah itu artinya menggunakan. Nah, jadi saya belum pernah menggunakan mesin ini atau benda ini seperti itu. Oke ya. Kemudian dilanjutkan sama Mas Minsu katanya, "Ca, iroge hamyon dweo." Cukup lakukan seperti ini ya. Dia mau menunjukkan untuk cara mengoperasikannya. Kemudian monjo pertama-tama 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르세요. tekanlah switch itu artinya adalah tombol teman-teman ya. Tekanlah tombol keamanan anjon. Jadi anjon itu artinya keamanan. Oke, saya ulangi ya. Tekanlah tombol keamanan inen yang ada. Oke, jadi inen diartikan yang, ista itu ada. Yang ada, di sini diartikan pada. Yang ada pada sonjapi. Sonjapi itu artinya adalah pegangan tangan. Oke, son itu artinya tangan. Jap itu artinya adalah pegang. Nah, jadi kalau sonjabi artinya adalah pegangan tangan. Seperti itu. Saya ulangi ya. Monjo pertama-tama sonjabi에 있는 안전 스위치를 누르세요. Tekanlah tombol keamanan yang ada pada pegangan tangan. Kemudian gerigo itu artinya dan, lalu atau kemudian. Tidak artikan kemudian ya untuk kelanjutannya. Kemudian 이 전원 스위치를 올리면 jika Anda menaikkan tombol power ini seperti itu. Jadi 전원 itu artinya adalah tombol power ya, Robun. 전원 switch artinya adalah tombol power. Oke, saya ulangi ya. Kemudian jika Anda menaikkan, olida itu menaikkan ya, Robun. Menaikkan tombol power ini, oke. Gigega mesinnya, gigega ini kan berarti subjek ya, mesinnya. 작동하기 시작해요. Ya, 시작하다 itu artinya adalah memulai. Oke. Jadi mesinnya mulai, 작동하다 artinya beroperasi. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi mesinnya akan mulai beroperasi. Iroge, begitu katanya. Terus tadi kan ada suara mesin berputar, 여러분. 자, 한번 보세요. Ya, 한번 해보세요. Silakan dicoba katanya 여러분. Gitu ya. Kemudian Mas baru mengulanginya. Dia mengatakan katanya, 손잡이에 있는 안전 스위치를 누르고. Ya, dia bilang menekan tombol keamanan yang ada pada pegangan tangan. Dan 전원 스위치를 올리면, ya, dia bilang katanya menaikkan tombol power Dwineo. Ya, saya bisa katanya. Seperti itu ya. Kemudian Mas Minsu terakhir mengatakan katanya, 기계가 작동하기 시작하면 jika mesinnya itu sudah mulai beroperasi, 여러분. 손잡이를 위아래로 움직여서 목재를 자르면 돼요. Cukup ya, potong kayunya dengan cara apa? Gerakan. Are ke atas dan ke bawah pegangan tangannya. Jadi kalau misalkan tadi mesinnya sudah jalan, oke, untuk bisa memotong kayu, teman-teman cukup pegang pegangan tangannya itu dipegang ya. Jadi sonjabinya dipegang, kemudian Anda gerakan naik ke atas dan ke bawah. Jadi digerakkan naik ke atas ke bawah seperti itu untuk bisa memotong. Begitu ya teman-teman untuk penjelasan daripada Dewail. Silakan coba Anda isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi kita lanjutkan ke bawah. Saya minta tolong sama Mas Vicky dibantu baca untuk soal nomor 1. Silakan. 바루시는 오늘 무슨 일을 할 거예요? Artinya gimana, Mas Vicky? Akan melakukan pekerjaan apa hari ini, Mas Baru? Bisa dari subjek dulu ya. Berarti Mas Baru hari ini el-goyeyo diartikan akan, hada melakukan, ilhada pekerjaan, musen kalimatannya artinya apa. Jadi Mas Baru hari ini akan
melakukan pekerjaan apa? Seperti itu. Mau ngapain? Jawabannya gimana, Mas Vicky? Mukje jaranen iril halgoyeyo. Oke, Jongdabeun adalah mukje jareuneun irel halgoyeyo. Kalau kita artikan gimana ini, Mas Vicky? Akan Mengerjakan memotong kayu. Iya, akan melakukan pekerjaan yang memotong kayu. Mokje itu artinya kayu ya, teman-teman. Kemudian jareuneun diartikan dari kata jaruda, artinya memotong. Nomor 2, Mas Vicky, dibantu baca lagi. Igerel sayong halte jel monjo mosel yayo. Artinya gimana? Ketika pertama kali menggunakan mesin ini, harus melakukan apa? Ya, harus melakukan apa ya? Jail monjo yang paling pertama ya, Robun. Yang paling pertama kali ketika mengoperasikan atau menggunakan mesin ini, kita harus melakukan apa? Harus apa sih tadi yang pertama itu? Adalah gimana jawabannya? Anjon viral nuloyayo. Artinya gimana? Harus menekan tombol keamanan. Oke, tombol keamanan. Seperti itu ya, teman-teman. Anjon switcher nurio yaheo. Yaheo itu artinya harus. Ya, jadi akhiran yaheo itu diartikan dalam bahasa Indonesia harus. Kemudian nurio itu dari kata nureda berubah menjadi nulio, itu diartikan menekan ya, ya. Jadi harus menekan tombol keselamatan. Anjon itu keselamatan ya, seperti itu. Silakan diisi dulu untuk jawabannya. Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Di halaman 151 buku Anda ya. Situ ada kosakata yang pertama atau owi yang pertama mengenai gige jakdong. Gige itu artinya mesin, jakdong ada itu artinya adalah mengoperasikan. Ya. Jadi mengoperasikan mesin. Sini kosakatanya berhubungan dengan mengoperasikan mesin. Yang pertama adalah jakdong hada. Artinya adalah mengoperasikan atau menyalakan. Oke. Kemudian sayong hada. Kalau sayong itu artinya adalah menggunakan ya, Robun. Ya. Kemudian nuruda. Nuruda itu artinya adalah menekan atau memencet ya, dalam bahasa Indonesia bisa diartikan memencet juga. Kemudian olida. Olida itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan menaikkan. Ya, bentuknya seperti ini. Ini tombolnya. Kalau olida itu seperti ini tombolnya. Jadi kayak saklar naik turun gitu ya, teman-teman. Ini kadang kesenggol aja dia jadi nyala gitu loh. Bahaya ini sebetulnya. Karena tidak ada covernya ya. Kalau ada covernya kan aman. Kalau seperti ini saja bahaya. Kadang kesenggol itu bisa jadi nyala mesinnya ya, Rob. Kalau yang nuruda di tombol, ya, kalau tombol itu kan berarti dia pencetan kayak gini ya. Jadi kayak saklar di rumah kita, teman-teman. Kalau yang ini beda, ini biasanya di saklar-saklar industri kayak gini. Kemudian nerida berarti menurunkan. Olida naik, kalau nerida menurunkan. Seperti itu. Kemudian ada lagi dolida. Kalau dolida itu memutar. Ya, ini bentuknya seperti ini. Biasanya di tombol-tombol kayak suhu dan lain sebagainya itu kan bisa nih setting di sini ya untuk memutar, sama ampere dan sebagainya itu kan pakainya muter kayak gini, teman-teman. Jadi dolida diputar. Kemudian kiuda ini memasang untuk bolham, teman-teman. Jadi nanti kalau ada bolham ya untuk memasangnya kata kerjanya adalah kiuda. Kiuda seperti itu. Kemudian kochta artinya menancapkan. Kemudian peda itu mencopot atau mencabut ya. Jadi kalau kochta itu menancapkan, kalau mencabutnya peda. Kemudian kalau digantungkan itu adalah golda. Seperti itu. Oke ya. Kemudian ada lagi jogce ada artinya adalah memuat barang seperti ini. Kemudian ada dua kalimat kita coba baca ya, Rebun. Switcherel wiro olimyon caktong hagi sejak kamnida. Ya. Jadi sudah mulai beroperasi jika Anda menaikkan ke atas switch tombolnya. Atau bisa Anda artikan dari Mion dulu ya, Robun. Jika Anda naikkan ke atas tombolnya, maka mulai beroperasi. Apa yang beroperasi mesinnya? Seperti itu ya. Jakdong ada beroperasi, sejak itu mulai. Oke, kemudian yang bawah. Purl kyoromyon boten nuruseo. Ya, tekanlah tombol jika Anda bermaksud untuk kyoda, menyalakan bul. Bul di sini diartikan lampu. Seperti itu. Oke ya.
Jadi jika Anda bermaksud untuk menyalakan lampu, tekanlah button tombolnya. Seperti itu ya Robun untuk penjelasan dari kosakata yang pertama. Silakan coba Anda isi dulu. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Nah, sini ada soal gambar ya. Seperti biasa, silakan Anda hubungkan gambar berikut ini dengan kosakata yang ada di bawah. Kemudian Anda wajib mentranslate-nya. Ini artinya apa? Seperti itu. Oke. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya Robun. Oke, jika sudah selesai saya minta tolong sama Mas Jody. Silakan dibantu jawab. Nomor 1 gambar apa Mas Jody? Mencabut. Mencabut. Bahasa Koreanya untuk kata kerja mencabut apa? Adalah Peda. Jongdabun peda, betul ya. Artinya adalah mencabut. Kemudian yang nomor 2 gambar apa ini? Memasang. Ini memasang untuk bohlam ya. Lampu bohlam teman-teman. Memasang. Berarti bahasa Koreanya apa? Adalah Kyuda. ya, kyuda. Ini memasang ya untuk bohlam. Kemudian yang nomor 3 apa ini? Adalah Mengisi. Atau memuat ya. Membuat, mengisi. Bahasa Koreanya adalah apa? Jogjeada. Jogjeada, betul. Ini ya, memuat, mengisi tadi boleh. Nomor 4 apa ini? Adalah menggantung. menggantungkan. Iya, betul. Berarti bahasa Koreanya adalah menggantungkan. Golda. Gulta. Nomor 5. Nomor 5 menancapkan. Menancapkan. Berarti bahasa Koreanya kota, betul. Ya, artinya adalah menancapkan. Betul ya. Seperti itu untuk jawabannya. Kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di halaman 152, teman-teman silakan dibuka bukunya. Di situ ada munbok atau tata bahasa yang pertama, yakni tentang nenji alda, artinya tahu. Kalau nenji moruda, artinya tidak tahu. Jadi nanti tinggal pahami belakangnya aja. Kalau alda itu tahu, kalau moru itu tidak tahu. Seperti itu ya. Jadi kalau akhiran bunyinya adalah nenji alda, artinya tahu. Ya. Kalau nenji moru, artinya tidak tahu. Seperti itu ya Robun. Kemudian sini ada contoh kalimatnya. Ya, kita coba bahas ya, Robun. Igigero otoke kenenji arayo. Apakah Anda tahu bagaimana cara keda mematikan igige, berarti mesin ini. Seperti itu ya. Jadi, apakah Anda mengetahui bagaimana cara mematikan daripada mesin ini? Kemudian dilanjutkan. 네, 야. 손잡이를 왼쪽으로 돌리면 돼요. cukup putar ke arah kiri, wincok. Ya, jadi wincok itu artinya arah kiri ya, Robun. Ke arah kiri, sonjabi, pegangannya. Oke, saya ulangi. 손잡이를 왼쪽으로 돌리면 돼요. cukup, 면 돼요 itu diartikan cukup ya. Atau bisa diartikan boleh, itu juga sama aja. Jadi cukup dolida putar, ero diartikan ke, wincok arah kiri, sonjabi pegangannya. Seperti itu ya Robun. Kemudian yang bawah, 이걸 어떻게 걷는지 모르겠어요. Saya tidak tahu bagaimana cara menancapkan igol, berarti benda ini. Seperti itu ya. Jadi saya ini kan moruges akhirannya, jadi tidak tahu artinya. Saya tidak tahu bagaimana cara menancapkan benda ini. Terus dijawab, 이쪽을 잡고, ya, 꽂으면 돼요. cukup tancapkan dan pegang di bagian ini, seperti itu, ya. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada contoh soal ya. Silakan coba teman-teman nanti bantu jawab. Untuk yang ini bentuknya adalah akhirannya nanti Anda rubah menjadi nenji alda atau nenji moruges gitu ya. Nah, contohnya gini. Igige otoke titik. Nah, sini kan kalimatnya adalah jakdong hada. Oke, jakdong hada nanti Anda rubah menjadi jadinya apa? Jakdong hanenji arayo. Artinya gimana? Apakah Anda tahu bagaimana cara
작동 hada mengoperasikan mesin ini. Terus dijawab 네 스위치를 올리면 돼요. Seperti itu. Silakan coba dijawab dulu ya. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan untuk pembahasan. Nomor 1 tadi ya sudah dibahas di awal. Igige otoke momo jakdong hada berubah menjadi jakdong hanenji arayo. Kalimat seperti ini. Jakdong hanenji arayo. Artinya apa? Karena diakhiri tanda tanya diartikan apakah ya. Apakah Anda tahu? Kemudian otoke bagaimana cara jakdong hada mengoperasikan igige berarti mesin ini. Jadi apakah Anda tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ini? Dijawab, 네. 스위치를 하면 돼요. Cukup naikkan tombolnya seperti itu. Oke, atau saklarnya, sorry ya. Kemudian yang nomor 2, kalimatnya adalah 이걸 어디에 꽂는지 알아요? Apakah Anda tahu di mana saya harus menancapkan benda ini? Seperti itu. Kemudian anio. Nah, kalau anio berarti gimana jawabannya? Nenji more ya akhirannya. Kosta berarti Anda rubah menjadi kot nenji odie kot nenji moroyo. Ini ya molayo. Artinya apa? Saya tidak tahu di mana harus menancapkannya seperti itu. Dia kan diawali anio ya. Tidak, saya tidak tahu di mana harus menancapkannya seperti itu. Nah, yang nomor 3, i cingguyo ya, teman ini, 여러분. Otoke bagaimana cara titik-titik kiuyo. Oh, sorry ya. Jongu bukan cinggu, saya salah baca ya. Jongu itu artinya adalah lampu bolam. Oke. Jadi ini jongu itu artinya lampu bolam ya. Jadi lampu bolam ini bagaimana cara kiuyo ya. Kiuyo itu artinya adalah memasang. Betul ya, memasang untuk lampu bolam. Berarti kiu nenji arayo seperti itu. Jadi apakah Anda tahu bagaimana cara memasang ya Rebun? Memasang daripada lampu bohlam ini. Seperti itu ya. Sangkaman yo, tunggu sebentar. Jika hebulgyo, saya akan coba memasangnya seperti itu. Oke? Tadi sudah diisi ya. Jika sudah diisi, kita akan coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Di sini ada Dewa I ya, atau percakapan yang kedua. Mohon ditunggu, saya akan coba nyalakan audionya dulu. 대화 2. 오늘 작업은 얼마나 진행됐어요? 오전에는 골판지 자르는 작업을 끝냈고요. 오후부터 접고 붙이는 작업을 하고 있어요. 그러면 6시까지는 주문받은 상자를 완성할 수 있을 것 같아요. 골판지는 충분해요? 어제 작업 끝난 후에 보니까 얼마 남지 않았던데요. 네, 지난주에 주문한 골판지가 오늘 오후에 도착할 거니까 문제 없을 것 같아요. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sini ada obrolan mengenai pekerjaan. Jadi Anda udah ngelakuin pekerjaan apa aja, kemudian mengenai stok barang juga ya teman-teman. Obrolannya sudah lumayan cepat tadi ya. Jadi kalau Anda belum paham untuk kosakatanya, Anda pasti akan kesulitan buat mentranslate. Kita coba bahas ya Robun. Pertama adalah banjang. Banjang itu artinya adalah bapak leader atau bapak biasanya kalau di line itu ada leader ya atau pimpinan. Kalau di kelas itu bisa ketua kelas, tapi kalau di tempat kerja itu ya leader. Banjangnim ya panggilannya. Kemudian kalimatnya adalah 오늘 작업은 pekerjaan hari ini 얼마나 진행됐어요? Ya, telah selesai sampai sejauh mana seperti itu. Ini 얼마나 진행됐어 itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya telah selesai itu sejauh mana sih? Ya, sejauh mana sudah selesainya kayak gitu. Oke ya. Kan 얼마나 itu bisa menanyakan berapa harga. Tapi kalau di sini karena disatukan dengan 얼마나 진행됐어, itu kita artikan sejauh mana sih telah selesainya kayak gitu. Kemudian Mbak Indika menjawab teman-teman kalimatnya adalah 오전에는 pada ojon. Masih ingat ada ojon ada hu? Ojon artinya adalah pagi ya. Jadi pada pagi hari, 여러분. 골판지 자르는 작업을 끝내고요 ya. Ini dia mengatakan katanya 끝내고요. Jadi saya telah menyelesaikan 작업 pekerjaan yang memotong golpanji. Golpanji itu artinya kardus bergelombang. Saya ulangi.
Ojone는 pada pagi hari, gol panji jarenen jak obel kene goyo. Nah, jadi saya telah menyelesaikan pekerjaan yang memotong gol panji, kardus bergelombang. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan, ohu buto, mulai dari siang hari, Robun. Ohu sudah diartikan siang ya, setelah ojon. Jobgo bucinen jak obel hago isoyo. Saya sedang, Robun, di sini ada gois ya, sedang melakukan pekerjaan yang menempelkan dan melipat. Melipat apa? Melipat tadi ya, sama artinya adalah dia melipat dan menempelkan si kardus bergelombang tadi. Seperti itu ya Rebun. Buto itu artinya sejak ya. Jadi sejak siang hari tadi saya sedang melakukan pekerjaan yang menempelkan. Bucida itu menempelkan ya. Menempelkan dan melipat daripada kardus bergelombangnya. 그러면 oleh karena itu 여섯 시까지는 주문받은 상자를 완성할 수 있을 것 같다. Oleh karena itu ya, sampai jam 6 nih yosotsi kaji는 artinya adalah sampai jam 6. Jadi kaji itu artinya sampai, yosotsi jam 6. Sampai jam 6, kemudian kita ke belakang, algot kata artinya sepertinya. Ya, sepertinya kita bisa wansonghal. Wansonghada itu artinya merampungkan. Ya, merampungkan atau menyelesaikan ya, Rebun. Sorry, kepencet ya. Jadi kalau kita artikan sepertinya kita bisa menyelesaikan jumun baten sangja. Ya. Sangja itu artinya kotak, kemudian jumun baten itu artinya adalah pesanan yang diterima. Oke. Jadi kalau kita translate gimana Semgromnyon? Oleh karena itu, yosotsi kajinan sampai jam 6 sepertinya kita bisa menyelesaikan kotak, Yorobun, kotak pesanan yang telah diterima. Artinya apa? Artinya ya pesanan yang udah diterima tuh kita bisa menyelesaikan sampai jam 6. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan sama Banjang Mim. Katanya, Gulpanjinan Chungguneo. Apakah kardus bergelombangnya itu Chungguneo? Artinya cukup ya teman-teman. Dia nanya. Apakah kardus bergelombangnya cukup? Kemudian Oje kemarin Jakob kenan hue bonika karena kemarin ya Rebun setelah selesai pekerjaan saya melihat ya boda itu melihat nikah itu karena kemarin saya melihat setelah selesai pekerjaan Olma namji anna dondeo. Nah ini olma namji itu artinya adalah tidak tersisa banyak atau hanya tersisa beberapa saja. Seperti itu. Dia nanya ya, apakah kardus bergelombangnya cukup? Karena kemarin saya melihat setelah pulang kerja itu tidak tersisa banyak. Seperti itu. Ini kalau kita artikan olma namji anna dues nendeo, artinya tidak tersisa banyak ya Robo. Begitu ya. Kemudian terakhir Mbak Indika menjawab katanya, "Ne, ya. Jinanjue jumunhan golpanjiga." Golpanji kan kardus bergelombang ya. Kardus bergelombang yang dipesan pada Jinanju. Jinan itu artinya lalu, ju itu artinya pekan. Kalau kita artikan, kardus bergelombang yang dipesan pada pekan lalu, Yorobun. Onel ohue docak halgonika. Karena ya akan sampai pada siang hari ini. Seperti itu. Munje obsel got kata. Sepertinya tidak akan ada masalah. Nah, seperti itu ya kalau kita artikan. Anda bisa translate dari sini, teman-teman. Dari sini, kemudian ke belakang lanjut. Seperti itu. Atau dari tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Kita coba ulangi ya, Yorobun. Ne jinanjue jumunan golpanjiga. Ya, jadi kardus bergelombang yang telah dipesan pada pekan lalu. Kemudian ke belakang Yorobun. Onel ohue docak kalgonika munje obsel got kata. Sepertinya tidak akan ada masalah ini ya. Munje itu artinya masalah, obsta itu tidak ada. Jadi non got kata artinya sepertinya. Sepertinya tidak akan ada masalah karena
pada ya akan sampai ya Bun, akan sampai pada siang hari ini. Seperti itu. Sudah lumayan agak panjang ya untuk percakapan-percakapannya. Silakan coba teman-teman isi dulu untuk kosakata per kalimatnya. Oke, untuk jika sudah diisi untuk kosakatanya kita coba lanjutkan ke bawah. Saya minta tolong sama Rena, nomor 1 dibantu baca Re, silakan. 인디카씨는 오전에 무슨 일을 했어요? Oke, ojone musen irel hesoyo. Kalau kita artikan gimana? Mbak Indika. Mbak Indika sudah melakukan pekerjaan apa pada pagi hari? Oke. Jadi Mbak Indika pada pagi hari telah melakukan pekerjaan apa? Habis ngapain tadi di pagi hari? Jawabannya adalah habis memotong kardus. Oke, bahasa Koreanya gimana? 골판지 자르는 일을 했어요. Oke, gol panji jarenen irel hesoyo. Jadi telah ya melakukan pekerjaan yang memotong kardus bergelombang. Seperti itu ya. Nomor 2 Re, dibantu baca lagi untuk soalnya. 인디카씨는 골판지를 언제 주문했어요? Artinya gimana? Mbak Indika sudah memesan kardus kapan? Oke. Jadi Mbak Indika kapan memesan ya atau telah memesan kardus bergelombang. Seperti itu ya Rebun ya. Mbak Indika itu telah memesan kardus bergelombang itu kapan sih? Kapan waktunya? Adalah pekan lalu. Pekan lalu. Bahasa Koreanya? 지난주에 주문했어요. Oke, telah memesannya pada pekan lalu. Pekan lalu, betul. Ju itu artinya pekan, jinan itu artinya lalu ya, Rebun. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Silakan coba diisi dulu untuk jawabannya, teman-teman. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya, di halaman 154 buku Anda. Itu ada kosakata yang kedua, kosakatanya mengenai pojang Jakob. Ya, pojang itu artinya adalah membungkus, Jakob itu artinya adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan dalam membungkus seperti itu ya. Jadi kosakatanya macam-macam, pekerjaan mengenai membungkus. Yang pertama, kata kerjanya adalah jeda. Jeda kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah mengukur. Ya, kemudian jareda dalam bahasa Indonesia kita artikan memotong. Oke, Yorobun. Kemudian olida. Nah, kalau bedanya jeda dengan olida adalah jareda dengan olida adalah kalau jareda itu memotong menggunakan cutter. Nih ya, bahasa Koreanya cutter adalah kal, Yorobun. Oke. Kalau yang olida itu memotong menggunakan gunting. Beda ya. Kalau ini motongnya pakai cutter nih, namanya jareda. Kalau memotong menggunakan gunting, namanya adalah olida. Kemudian ada lagi jopta, artinya adalah melipat. Ya, jadi jopta itu diartikan dalam bahasa Indonesia melipat, Rebun. Kemudian ada lagi bucida, artinya adalah menempelkan. Ya, merekatkan atau mengelem. Ini bucida, Rebun. Kemudian dalda, artinya adalah memasang. Ya, kemudian jojolada artinya adalah mengepaskan ya Rebun. Wansonghada menyelesaikan atau menyempurnakan atau bahasa Inggrisnya finishing. Nah, jadi wansonghada itu finishing ya Rebun. Kemudian jejakada artinya adalah memproduksi. Kemudian olemgida artinya adalah memindahkan. Omgiga itu ya. Omgida artinya adalah memindahkan. Oke, sini ada 3 kalimat teman-teman kita akan coba baca. Sangjaro jarenan hue jobeseo. Lipatlah setelah Anda memotong kotaknya. Saya ulangi ya, jobeseo diartikan lipatlah. Jopta itu kan lipat, seo diartikan lah atau silakan dilipat. Ya, ini diartikan lipatlah enhue setelah ya Rebun. Setelah jare dari kata jareda artinya memotong. Ya, setelah memotong kotaknya. Sangja itu artinya kotak ya. Dilanjutkan. Sangjae sonja biru dalmyon wansong duimnida. Ya.
Jika pegangannya telah dipasang pada kotak tersebut, maka Anda telah menyelesaikannya. Wansong dimnida, ini artinya adalah telah menyelesaikan. Ya, Anda telah menyelesaikan jika pegangannya sudah dipasang pada kotak seperti itu. Oke. Yang terakhir, sangjarel olem ginen il hago isnida. Saya il hago isoyo ya, sorry. Jadi saya sedang melakukan pekerjaan yang memindahkan kotak seperti itu. Oke, silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya ya, Yorobun. Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 154 masih ya. Sini ada contoh soal gambar seperti biasa. Anda coba hubungkan gambar berikut ini dengan kosakata yang ada di bawah. Kemudian Anda wajib mentranslate ini artinya apa, seperti itu. Oke, Yorobun, waktunya 3 menit. Mulai dari sekarang, silakan. Oke, jika sudah selesai, saya minta tolong sama Mas Rais. Silakan dibantu jawab. Nomor 1, gambar apa Mas Rais? Itu mengukur, Sen. Sedang mengukur, betul. Bahasa Koreanya apa? Mengukur itu adalah Jeda. jeda, betul ya. Kata kerja mengukur adalah jeda, teman-teman. Silakan diisi. Kemudian nomor 2, sedang apa itu? Memotong menggunakan cutter. Betul. Bahasa Koreanya apa? Jarida. Jaruda, betul ya. Artinya adalah memotong menggunakan cutter ya, Robo. Nomor 3, gambarnya sedang apa itu? Memotong menggunakan gunting. Ya, berarti bahasa Koreanya adalah Orida. olida, betul ya. Olida itu artinya memotong menggunakan gunting. Kemudian nomor 4, sedang apa itu? Melipat. Nomor 4 adalah melipat. Bahasa Koreanya melipat adalah Jopda. jopta ya. Dibacanya jopta bukan jopda. Seperti itu. Kemudian untuk yang poin nomor 5 terakhir, sedang apa itu? Nomor 5 itu menempelkan atau merekatkan. Iya, berarti bahasa Koreanya adalah Bucida. betul, dibacanya bucida, benar ya teman-teman. Oke, seperti itu jawabannya ya. Terima kasih Mas Rais. Kita coba lanjutkan ke bawah. Halaman 155 ya buku Anda. Silakan dibuka. Itu ada tata bahasa yang kedua atau munbab yang kedua, bunyinya adalah real god kata. Ya, real god kata. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sepertinya ya, Robun. Ya, ada real god kata itu diartikan dalam bahasa Indonesia sepertinya. Jadi untuk memperkirakan ya terhadap suatu kondisi kejadian yang terjadi di masa datang. Oke, jadi belum terjadi artinya baru planning ya. Untuk contoh kalimatnya kita coba baca. Onje Jacobi kenal god kata, kira-kira ya pekerjaannya itu akan selesai kapan ya Robun? Onje itu kapan? Jacob itu pekerjaan, ketnada selesai. Al-god kata artinya bisa sepertinya atau kira-kira. Kalau di sini diartikan sepertinya ya karena nanya Robun. Kira-kira ya, kira-kira pekerjaannya itu akan selesai kapan ya Robun? Terus dijawab, Yosat Shijem kenal god kata. Sepertinya akan selesai sekitar jam 6 seperti itu. Silakan coba diisi ya. Jadi ada al-god kata di sini diartikan sepertinya. Sepertinya selesai sekitar jam 6. Dilanjutan. God biga ol god katayo. Sepertinya hujan akan segera turun ya Robun. Ini ya, god itu diartikan segera. Kemudian ol dari kata oda artinya turun. Oke. Dilanjutkan. Gereo, benarkah begitu? Usana gajigo wasoyo. Apakah Anda datang kemari dengan membawa payung? Oke, kayak gitu ya untuk artinya. Silakan coba teman-teman isi arti perkataannya dulu. Oke, jika sudah selesai kita coba lanjutkan ke bawah ya. Nah, di halaman 155 masih buku Anda. Di situ ada macam-macam ini ya, latihan soal. Anda nanti ubah akhirannya jadi al-god kata ya Robun ya. Artinya apa? Artinya sepertinya untuk memprediksi ya. Ini ada contoh kalimat. Saya coba jawab dulu untuk nomor 1. Onje kaji wansong halsu isel kayo. Jadi Anda bisa menyelesaikan atau memfinishkan tersebut onje kaji. Berarti sampai kapan?
Nah, nyampe kapan sih kamu bisa menyelesaikan daripada pekerjaan tersebut? Terus dijawab, dushikaji halsu ista. Berarti gimana? Perubahannya menjadi dushikaji halsu is got gatayo. Seperti itu. Oke ya, jadi nanti akhirnya ditambahin al got gatayo. Itu ya Robun, silakan coba nanti Anda isi dulu, waktunya 4 menit mulai dari sekarang. Baik, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke pembahasan teman-teman. Untuk nomor 1, kalimatnya adalah onje kaji wansonga halsu isel kayo. Jadi Anda bisa menyempurnakan ya pekerjaan tersebut sampai kapan? Terus ini jawabannya dushikaji halsu ista. Jadi Anda tinggal tambahin akhirnya yang dari ista berubah menjadi halsu isel got gatayo. Jawabannya seperti ini ya, dushikaji halsu isel got gatayo. Kalau kita artikan, sepertinya saya bisa melakukannya sampai jam 2. Jam 2-nya jam 2 siang atau jam 2 pagi, di sini tidak ada keterangannya ya Robun. Seperti itu untuk jawabannya. Kemudian yang nomor 2, Sangja Sambek Girl Neil Acim Kaji Jejak Kalsu Isel Kayo. Apakah Anda bisa memproduksi ya Robun? Jejak ada ini ya. Jadi apakah Anda bisa memproduksi 300 buah kotak sampai pagi besok ya Robun? Seperti itu ya, Neil Acim Kaji, berarti sampai pagi besok artinya. Kemudian titik. Nah ini gosel himdelda. Nah berarti Anda tinggal ubah ya, gegosen himdel got gatayo. Ini ya, gegosen himdel got gatayo jawabannya. Sepertinya itu akan sulit. Himdelda itu artinya sulit ya Robun. Seperti itu. Untuk nomor 3 kita coba lanjut ya. Momo ya. Jare는 작업을 다 끝낼 수 있다. Jadi Anda bisa menyelesaikan semua pekerjaan memotongnya. Kemudian dibuat kalimat tanya ya. Nah, kalimatnya seperti apa ya? Akhirnya dirubah jadi yang nelsu ista berubah menjadi nelsu isel got kata. Mungkinkah atau kira-kira Anda bisa menyelesaikan semua pekerjaan memotongnya? Dia nanya ya. Kemudian gerong yo, tentu saja. Jika 2 jul toe nikah gokjong haji maseo. Jadi jangan khawatir. Gokjong hada itu artinya khawatir ya. Kalau jimaseo kan kalimat larangan. Jadi tidak perlu khawatir karena saya telah meminta bantuan 2 jul tenika. Artinya dia telah meminta bantuan ya Rob. Kemudian yang nomor 4 terakhir, barushi mas baru. Neil gachi so bunga ganen ge oteo. Mas baru, bagaimana kalau besok pergi? Sopung itu artinya adalah pariwisata ya, atau piknik teman-teman. Nah, jadi bagaimana kalau besok pergi piknik bersama, kemudian titik. Nasiga aju malgayo, berarti berubah menjadi nasiga aju mal got kata. Seperti itu ya, marel got kata akhirnya ya Robun. Ini ya. Nah, jadi kalau kita artikan gimana? Sepertinya cuacanya itu sangat cerah. Gitu ya untuk kita artikan. Oke, karena tadi sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah. Nah, di sini ada macam-macam informasi teman-teman, halaman 157 mengenai anjonan dogu mitskige sayong bangbok. Cara menggunakan mesin dan peralatan keselamatannya. Seperti itu. Yang pertama adalah, ini gambarnya teman-teman. Itu disampaikan bahwasanya kalau misalkan teman-teman mau melakukan suatu pekerjaan dengan alat perkakas ya kayak misalkan gerinda, mesin bor, mesin las yang lain sebagainya, pokoknya alat yang berputar ya atau kayak mesin-mesin gitu, pastikan Anda memegang erat alat yang dipakai dan taruh alat tersebut di tempat yang tepat di atas bahan yang sedang Anda kerjakan. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman kayak megangnya itu ya, itu harus mantep ya Robun.
Jadi megang alatnya tuh harus bener. Kemudian nanti saat proses itu juga harus pas. Ya, harus pas untuk ininya. Apa namanya? Pemrosesan. Jadi kayak misalkan gerinda nih. Itu harus pas posisi kena barang yang diproses itu harus pas. Gak boleh miring dan lain sebagainya. Biasanya nanti hasilnya kurang bagus kalau miring. Ya. Atau misalkan nanti terjadi yang namanya kayak ini, dilepas tuh kepalanya seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ini gambarnya adalah orang terlilit oleh benda yang sedang berputar. Jadi dilarang menggunakan sarung tangan keselamatan saat menggunakan perangkat yang berputar. Ini dulu saya juga di Musashi itu tidak diperbolehkan menggunakan sarung tangan. Kalau misalnya kita mau mengoperasikan mesin itu saat posisinya lagi muter. Kenapa? Karena khawatir terlilit, teman-teman. Bahaya ya. Kalau terlilit nanti kita bisa masuk ke sono, terus ke proses, kan bahaya. Jadinya kecelakaan kerja. Yang terakhir adalah operasikan mesin gerinda pada kecepatan rendah dengan tangan kosong ya. Ini juga sama ya. Mesin ini mesin bubut, teman-teman. Sonban Gige ini. Dia juga sama. Jadi saat mengoperasikan tidak boleh menggunakan sarung tangan, serta kalau lengan panjang juga harusnya itu jangan sih. Kalau lengan panjang itu sama sih, khawatir terlilit juga sebetulnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian terakhir adalah terpental lah. Jadi sebelum mengoperasikan mesin bubut, selagi mesin tidak berjalan, pastikan semua peralatan sabuk aman berada pada tempatnya. Maksudnya gimana? Ini pastikan cek ragumnya itu mengikat dengan kuat ya. Kemudian ditambah dengan cengkramannya. Kemudian kita juga harus jaga posisi aman seperti itu. Jadi jangan terlalu dekat. Khawatirnya saat berputar, barang yang diproses itu mental kena kita. Kan bahaya banget ya teman-teman. Resiko kerjanya tinggi sebetulnya di industri itu. Oke, kemudian di halaman 158 Anda silakan dibuka bukunya Yorogun. Ada IPS Topic Detki ya. Saya akan coba putarkan untuk IPS Topic Detki. Di sini saya akan coba continue, jadi tidak akan saya stop. Ya, Anda wajib mengikuti, nyimak dari awal sampai dengan selesai seperti itu. Jadi untuk audionya tidak akan saya stop, Yorogun. Mohon ditunggu. 42과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 지금 상자를 접고 있지요? 네, 지금 작업 중이에요. '다시 들으십시오. 지금 상자를 접고 있지요? 네, 지금 작업 중이에요. 2번 어떻게 하면 작동해요? 여기를 누르면 돼요. '다시 들으십시오. 어떻게 하면 작동해요? 여기를 누르면 돼요. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 이 기계 어떻게 사용하는지 알아요? '다시 들으십시오. 이 기계 어떻게 사용하는지 알아요? 4번 상자 제작은 다 끝났어요? '다시 들으십시오. 상자 제작은
다 끝났어요? 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 여기가 다음 주부터 일하게 될 작업장이에요. 이건 리안 씨가 사용할 밴딩기고요. 어떻게 사용하는지 알지요? 네, 어제 배웠습니다. 전에 다른 공장에서도 사용해 봤고요. 그럼 잘하시겠네요. 먼저 여기 있는 안전 스위치를 내린 후에 사용하세요. 네, 알겠습니다. 다시 들으십시오. 여기가 다음 주부터 일하게 될 작업장이에요. 이건 리안 씨가 사용할 밴딩기고요. 어떻게 사용하는지 알지요? 네, 어제 배웠습니다. 전에 다른 공장에서도 사용해 봤고요. 그럼 잘하시겠네요. 먼저 여기 있는 안전 스위치를 내린 후에 사용하세요. 네, 알겠습니다. Oke, silakan coba dijawab dulu ya, Yorobun. Baik, jika sudah dijawab semuanya, kita akan masuk ke pembahasan teman-teman untuk nomor 1 sampai 2. Itu jenisnya Derin Gosul Gorsipsio. Dengarkan dengan baik, kemudian pilihlah. Seperti itu ya, ini ada kalimat-kalimat yang artinya adalah kata kerja ya, bentuk kata kerja seperti itu. Untuk nomor 1, saya minta tolong Kak Wiwin dulu. Kak Wiwin, halo. Kak Wiwin. Oke, Kak Wiwin audionya bermasalah itu ya. Oke, halo Kak Wiwin. Ya, halo. Ya, Kak Wiwin. Nomor 1 jawabannya apa? Ke satu. Satu, Sam. Ini Joboyo. Iya. Oke, Joboyo artinya apa? Artinya apa Kak Wiwin? Halo. Ya. Boy, kalau nggak salah melipat. Iya, betul ya. Dari kata Jokta berubah menjadi Joboyo, artinya melipat, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di situ ada kalimat percakapannya ya. Saya coba bacakan teman-teman untuk nomor 1. Audionya mengatakan katanya, "지금 상자를 접고 있지요. Sekarang Anda sedang melakukan pekerjaan melipat kotak kan?" Terus si cewek jawab, Yorobun, katanya, "네, 지금 작업 중이에요." Ya, sekarang saya sedang melakukannya. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya apa? Berarti dia sedang melipat kotak ya. Makanya kalimatnya adalah Joboyo, dari kata Jokta berubah kalimat informal menjadi Joboyo. Artinya adalah melipat. Seperti itu Yorobun, silakan Anda isi. Oke, kalau yang Jakayo itu artinya adalah kecil. Jakta itu kecil atau pendek ya. Kemudian Jobayo itu artinya adalah sempit, Yorobun. Kemudian Joyeyo artinya adalah saya. Ya, kalau kita artikan ini adalah saya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah Ilbon Imida. Jongdabon Ilbon jawabannya 1 Yorobun. Kemudian nomor 2 Kayunda. Halo Kayunda. Halo, Sam. Oke, Kayunda nomor 2 jawabannya apa? Aku nomor 3. 3. Ini ya. Olioyo. Artinya apa? Nomor 3. Nomor 3 Apa artinya tadi ya? apa? Olioyo artinya Apa? kata Lupa, kerja Sam. olida artinya menaik. Apa? Menaikkan. Menaikkan ya. Betul. Ini jawabannya Kak Yunda 3 ya. Teman-teman yang lain ada yang jawab selain 3?
Dua. 2 cm. Oke, Rena 2, Mas Vicky 2. Oke, 2 itu apa? Nol yoyo ya. Sini konteksnya nol yoyo itu artinya adalah menekan ya, dari kata nuruda. Berubah menjadi nol yoyo. Oke, kita coba bahas teman-teman nomor 2. Audionya mengatakan otoke hamyon cakdong heyo. Bagaimana cara mengoperasikan ini? Kemudian yogirel nurimyon dueo. Cukup tekan di sebelah sini katanya. Nah, berarti kan di situ konteksnya adalah menekan, gitu. Menekan kalau kita rubah ke dalam kalimat informal menjadi kan dari kata dasar nuruda berubah menjadi nuryoyo. Jawabannya 2 ya, silahkan diisi. Kalau neryoyo artinya adalah menurun. Ini menurun ya. Kalau ini menaik, kalau ini menempelkan, ucoyo. Nah, kalau yang ini baru menekan, nuryoyo. Seperti itu. Jawabannya 2. Kemudian di poin nomor 3 dan 4 kalimatnya adalah cilmunul deko almajen dedapel gorisipsio. Dengarkan dengan baik dan jawablah audio di atas dengan pilihan yang paling tepat di bawah ini. Nomor 3, audionya mengatakan katanya igige otoke sayong hanenjarayo. Apakah Anda tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin ini? Itu audionya ngomong seperti itu ya, teman-teman. Kalau ada yang nanya seperti itu, maka respon Anda yang mana? Pilihan 1, anio, tidak. Jal sesui soyo, saya bisa menggunakannya dengan baik. Ini kalimatnya kontras ya. Di depannya negatif, tapi belakangnya adalah positif. Maka nomor 1 kurang tepat. Oke. Nomor 2, ne, ya. Jonedo, sayonghe buat soyo. Saya pernah menggunakannya juga pada beberapa waktu yang lalu. Atau sebelumnya juga saya pernah memakainya gitu atau menggunakannya. Nomor 2 ini jawabannya yang paling tepat, teman-teman. Kita coba bahas yang lain dulu ya. Nomor 3. Ne, ya. Juim nim hante mulo bolgeo. Saya akan menanyakannya. Kan algeo itu diartikan akan ya. Saya akan bertanya atau menanyakan hante kepada juinim artinya ketua. Oke, jadi saya akan menanyakannya kepada ketua. Kemudian yang nomor 4, anio, tidak. Gigega yogi obsoyo. Di sini ya, yogi obso. Berarti di sini tidak ada mesin ya, Rabu. Jawaban yang paling tepat adalah ibonimida. Jawabannya 2 ya. Silahkan dicontreng. Kemudian yang nomor 4. Situ audionya mengatakan katanya sangja jejagen da kena soyo. Pekerjaan memproduksi kardusnya itu sudah selesai semua. Dia nanya ya, apakah pekerjaan memproduksi kardusnya sudah selesai semua? Seperti itu. Kalau ada yang nanya seperti itu, kira-kira respon teman-teman yang mana? Nah, untuk pilihan 1 kita coba baca. Net ya. Nesimeon kenal got kata. Sepertinya selesai sekitar jam 4 ya Robun. Nah ini pilihan 1 jawabannya ya. Kemudian kita cek yang lain nomor 2. Ije gol panjirel oliseo. Olida berarti naikan ya. Naikan. Olida gunting ya Robun. Gunting kardus ini katanya. Ini nggak nyambung ya, kan ditanya tadi. Pekerjaan memproduksinya itu sudah selesai semua belum? Ya, ini kalau dijawab tuh ini sepertinya akan selesai sekitar jam 4. Jadi jawabannya ilbon. Kalau yang nomor 2, guntinglah gol panji kardus bergelombang ini katanya. Kayak gitu. Kemudian pali jumunel hiya geso. Jadi saya harus segera memesannya. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian sangjanan icoge saya duseo. Sangja itu kardusnya, kemudian muatlah. Jadi muatlah kardusnya di sini. Ini juga nggak nyambung ya. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 1, teman-teman. Silakan dicontreng. Terakhir nomor 5 ya. Nomor 5 kalimatnya adalah yagirel.co. Dengarkan dengan baik. Dan cilmune almajen dadapel gorisipsio. Jawablah pertanyaan berikut ini. Seperti biasa Anda baca dulu pertanyaannya. Namjaga hiya hanan irel muos menikah. Pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh laki-laki tersebut? Ya, dengerin audionya teman-teman. Perempuan mengatakan katanya, Yogiga dalam jubuto
Ilhage duil Jakobel Jangnieo. Di sini adalah tempat di mana kamu akan mulai bekerja pada pekan depan. Igon Riansiga Sayong Han Bending Gigio. Jadi benda ini adalah mesin bending yang akan digunakan oleh Mas Rihan. Kemudian Otoke Sayong Han Jialjio. Anda tahu kan bagaimana cara mengoperasikannya? Itu kata si cewek ya. Kemudian si cowok atau Mas Rian tadi merespon, "Ne, oje bewosmida." Ya, kemarin saya telah mempelajarinya ya, 여러분. "Jone daren gongjang에서도 사용해 보았고요." Saya juga pernah menggunakannya di pabrik lain katanya. "Krom kalau begitu," kata si cewek, "잘하시겠네요." Ya, pastinya Anda sudah terbiasa. Pastinya Anda sudah mengerti kayak gitu ya. Monjo, pertama-tama 여기에 있는 안전 스위치를 내린 후에 사용하세요. Gunakanlah setelah Anda menurunkan tombol keselamatan yang ada di sebelah sini. Kemudian kata si cowok, "Ne, ya. 알겠습니다. Saya mengerti," katanya. Kira-kira laki-laki tersebut harus melakukan pekerjaan apa? Jawabannya mana ya, Robun? Kita coba bahas nomor 1 ya. Kigerel gocoya hamnida, harus gocida. Berarti memperbaiki ya, Robun. Kige itu artinya mesin ya, harus memperbaiki mesinnya. Ada nggak tadi kalimat harus memperbaiki mesinnya? Nggak ada ya. 1 kurang tepat. Nomor 2, Kigerel olem gyoya hamnida, harus memindahkan mesinnya. Ini juga kurang tepat. Nomor 3, Gigero Jakob ya hamnida, harus mengoperasikan mesinnya. Jadi harus bekerja dengan mesin seperti itu. Oke, jadi jawabannya Sambon ya. Kalau nomor 4, Gige Sayong Bobel Garecoya hamnida, harus mengajari. Nah, ini kan bukan mengajari ya, tapi harus mengoperasikan. Jadi nomor 4 juga salah. Jawabannya adalah 3, teman-teman. Silakan coba diisi jawabannya ya. Betul berapa dari 5 soal? Karena betul semua. Yang lain gimana? Mas Vicky betul semua. Kak Wiwin? Mas Rais? 4, Sir. Betul 4. Oke, lumayan ya. 1, Sir. Oke. Baik, kalau sudah diisi untuk listeningnya, kita akan coba melanjutkan ke bawah, teman-teman. Halaman 160 ya, ada IPS topik ilgi. Kita akan coba bahas. Ini langsung saya bahas saja ya, supaya tidak kelamaan. Untuk nomor 1 sampai 2 adalah soal gambar. Grimel bogo almajen munjangal goresipsio. Kalimat yang sesuai dengan gambar berikut. Oke. Yang pertama ini gambarnya seperti ini. Kita coba cek dulu untuk kalimatnya apa saja. Mokce imnida. Mokce itu artinya kayu, teman-teman. Oke, jadi adalah kayu. Kalau kita artikan ya, adalah mokce itu kayu. Kemudian sangja imnida adalah kotak ya, Robun. Kemudian nomor 3, colgen imnida adalah batang besi. Ya, ini juga salah. Kemudian yang nomor 4, jongu imnida. Jongu itu apa, jongu? Ada yang masih ingat tadi jongu? Jongu artinya adalah Bohlam. ya, bohlam, betul teman-teman. Jadi artinya jongu itu bohlam. Tadi ada ya di awal-awal kita pembelajaran. Jawabannya mana? Jawabannya adalah 2. Sangja imnida adalah kotak. Seperti itu. Oke. Lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 gambarnya apa? Sedang menekan tombol ya. Maka pilihan 1 kalimatnya adalah Johnson golgo ismnida, berarti sedang menggantungkan Johnson, artinya kabel. Bener nggak? Salah ya, nomor 1, yes, bukan sedang menggantungkan kabel. Jadi nomor 1 kurang tepat. Nomor 2, boten nurgo ismnida, sedang menekan tombol katanya. Bener nggak? Nomor 2 jawabannya betul. Jadi jawabannya 2 teman-teman ya. Jadi sedang menekan tombol. Kemudian nomor Sambon, nomor 3, switcherel oligo ismnida, sedang menaikkan saklar katanya. Jadi jawaban nomor 3 juga kurang
Kurang tepat. Dilanjutkan nomor 4. Sonjabirel dolligo ismnida. Jadi sedang memutar pegangan tangan. Ini juga kurang tepat ya. Jawabannya adalah ibon imnida, ya Robun. Silakan diisi. Kemudian nomor 3 sampai dengan nomor 4 adalah tipe soal bingkan atau soal yang rumpang, ya Robun. Jadi kalau ada kata-kata bingkan itu artinya adalah rumpang ya. Nah, untuk yang nomor 3 kalimatnya mengatakan katanya Kigerel da sayong han huenen bandesi Jonwon sui cirel momo hamnida. Ini akhirannya adalah ya hamnida. Ini juga sama ya. Ya hamnida itu artinya harus. Ya. Berarti kalau kita artikan gimana? Dari sini dulu boleh ya. Setelah Anda menggunakan mesin ini ya. Berarti harus titik. Switcher itu artinya tombol, Jonwon itu artinya adalah power. Ya, tombol powernya harus di titik-titik. Kalau sudah selesai dipakai berarti harus diapain ya Rebun? Tombol powernya harus diapain? Harus diturunkan atau dimatikan ya. Di sini pakainya adalah neryoya hamnida seperti itu. Jadi setelah menggunakan mesin, ya Rebun, maka Anda harus ya hamnida menurunkan tombol powernya. Artinya mematikan, ya Rebun. Seperti itu. Kalau yang noya artinya adalah harus meletakkan. Kocoya harus menancapkan. Kalau jakdong hea artinya harus memulai. Ya, atau harus mengoperasikan. Ini juga kurang tepat. Seperti itu. Kemudian untuk poin nomor 4 sini. Kalau jongirel, kalau jongirel momo tenen, sonal da cici angge josim ya hamnida. Anda harus berhati-hati ya agar tidak terluka pada tangan ketika titik kertas dengan ini ya, jongi itu artinya kertas ya, kertas dengan kal artinya adalah cutter. Nah, berarti kata kerjanya apa? Kertas dengan cutter. Berarti Jungdaben adalah jarel ini ya. Kalau yang kertas itu kan memotong pakai cutter, berarti adalah jareda. Oke, kalau yang olida itu memotong kertas menggunakan gunting. Oke, Jungdaben adalah jarel. Ya. Kalau jungirel, jarel tenen, ketika Anda memotong kertas dengan apa? Cutter ya, harus berhati-hati agar tidak terluka pada tangan. Kalau yang gel ini kan mengukur ya dari kata jeda. Kemudian bucida menempelkan. Job itu berarti melipat ya Rebun. Jungdaben adalah jarel artinya adalah memotong. Seperti itu untuk jawabannya adalah sambonimnida. Kemudian nomor 5, daun cilmune dapat sipsio ya. Perhatikan pertanyaan berikut kemudian jawablah katanya. Kita baca dulu pertanyaannya. Minsu shinen Mas Minsu. Jigam sekarang. Musen irel hamnika. Dia sedang melakukan pekerjaan apa ya Rebun? Dia ditanya ya. Mas Minsu sekarang lagi melakukan pekerjaan apa sih? Kita coba cek ya Rebun. Minsu shinen nembirel mandenen goseso irel hamnida. Mas Minsu bekerja di pabrik, di tempat ya, di tempat yang membuat panci. Katanya ini kalimat pertama. Kemudian geredo, walaupun begitu, Minsu shinen i irel sijak kan jika olma anduigi temune, karena Mas Minsu belum lama ya. Jadi belum lama bekerja di tempat tersebut ya. Kige otoke jakdong hanjenji moro gesni morem nida. Jadi dia belum memahami bagaimana cara mengoperasikan mesin tersebut. Kemudian greso jadi juro mulgonel olem ginen irel hago ismnida. Dia sering ya mendapatkan pekerjaan yang memindahkan barang. Artinya karena dia belum paham mengoperasikan mesin tersebut, maka dia akhir-akhir ini tuh kebanyakan dapatnya kerjaan buat mindah-mindahin barang.
Itu yang pertama ya. Grojiman tetapi God gigerel jakdong hanen bang bopel bewoso karena telah mempelajari mengoperasikan mesin itu dengan segera. Nembi mandanen irel hal gomnida. Dia akan melakukan pekerjaan membuat panci tadi. Seperti itu ya. Kira-kira Mas Minsu itu sekarang lagi ngerjain apa ya, Rebun? Jawabannya adalah yang apa? Pilihan 1 kita coba baca ya. Nembirel pamnida. Artinya adalah menjual panci, Rebun. Ada nggak tadi Mas Minsu jual panci? Nggak ada ya. Ini nomor 1 salah. Nomor 2. Mulgonel olem gimnida. Artinya adalah memindahkan barang. Benar apa salah pernyataan berikut? Adalah betul ya. Sekarang kan dia masih mindahin barang karena belum bisa mengoperasikan mesin. Maka jongdaben adalah nomor 2. Kalau nomor 3, nembirel mandem nida artinya adalah membuat panci. Dia belum bisa membuat panci karena belum bisa mengoperasikan daripada mesinnya. Kemudian nomor 4, gigerel jakdong hamnida mengoperasikan mesin. Ini juga kurang tepat ya karena dia belum paham. Oke, jadi jawabannya nomor 2, teman-teman. Seperti itu untuk penjelasan daripada bab 42 ya. Oke, saya akan coba matikan untuk rekam layarnya dulu.